Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini, tidak semua yang tampak itu sesuai dengan kenyataan. Ada manusia yang lisannya berkata beriman, namun hatinya menyimpan keraguan. Ada yang tampak taat di hadapan manusia, tetapi jauh dari keikhlasan. Di hadapan Allah, inilah gambaran orang-orang yang disebut dalam Al-Quran. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal sesungguhnya mereka tidak menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Apakah mungkin seseorang bisa menipu Allah? Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu, yang tersembunyi maupun yang tampak. Bahkan bisikan hati yang paling dalam pun tidak luput dari pengetahuannya. Lalu mengapa ada manusia yang seolah-olah berusaha menipu Allah? Jawabannya bukan karena mereka mampu, tetapi karena kebodohan dan kelalaian mereka sendiri. Mereka mengira bahwa dengan menampilkan kebaikan di hadapan manusia, mereka telah selamat. Mereka merasa cukup dengan pujian, dengan pengakuan, dengan citra yang terlihat baik. Padahal Allah tidak menilai dari apa yang tampak, melainkan dari apa yang tersembunyi di dalam hati. Orang-orang seperti ini hidup dalam dua wajah. Di satu sisi, mereka ingin terlihat sebagai orang beriman. Mereka salat, mereka berbicara tentang agama, bahkan mungkin mereka mengajak kepada kebaikan. Namun, di sisi lain, hati mereka tidak benar-benar tunduk kepada Allah. Ada kepentingan dunia, ada ria, ada keinginan untuk dipuji yang menyelimuti amal mereka. Mereka mengira bahwa dengan cara ini mereka telah berhasil. Mereka merasa cerdas karena bisa bermain peran di hadapan manusia. Tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang menipu diri sendiri. Mengapa demikian? Karena setiap amal yang tidak dilandasi keikhlasan tidak akan bernilai di sisi Allah. Apa yang mereka bangun dengan susah payah, citra, pengakuan, bahkan kedudukan, semuanya bisa runtuh dalam sekejap di hadapan Allah. Dan ketika hari pembalasan tiba, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Betapa berbahayanya kondisi ini. Menipu diri sendiri adalah bentuk kerugian yang paling besar, karena orang yang tertipu oleh dirinya sendiri tidak merasa salah. Ia tidak merasa perlu berubah. Ia tidak merasa perlu memperbaiki diri. Ia berjalan terus dalam kesalahan, sambil mengira dirinya berada di jalan yang benar. Inilah yang membuat hati menjadi keras. Sedikit demi sedikit, kepekaan terhadap kebenaran mulai hilang. Nasihat tidak lagi menyentuh, peringatan tidak lagi menggugah. Bahkan ayat satut Allah yang seharusnya menjadi cahaya justru terasa biasa saja. Hati yang seperti ini perlahan tertutup. Dan ketika hati sudah tertutup, maka kebenaran yang jelas pun akan terasa samar. Inilah akibat dari terus-menerus menipu diri sendiri. Kita semua tentu tidak ingin termasuk dalam golongan ini. Kita tidak ingin menjadi orang yang tampak baik di luar, tetapi kosong di dalam. Kita tidak ingin amal kita sia-sia hanya karena tidak ikhlas. Maka yang perlu kita lakukan adalah selalu memeriksa hati kita. Tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa kita beramal? Untuk siapa kita beribadah? Apakah benar-benar karena Allah? Ataukah karena ingin dilihat manusia? Keikhlasan memang bukan perkara mudah. Ia adalah perjuangan yang terus-menerus. Bahkan para ulama pun sangat khawatir terhadap keikhlasan mereka. Karena hati manusia bisa berubah-ubah. Dan godaan untuk mencari pujian selalu ada. Namun, disitulah letak keindahan iman. Ketika seseorang berjuang untuk memperbaiki niatnya, Allah melihat usahanya. Ketika ia jatuh dalam ria, lalu segera bertaubat, Allah membuka pintu ampunan. Ketika ia kembali meluruskan niatnya, Allah mengangkat derajatnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk memperindah penampilan di hadapan manusia, tetapi lupa memperbaiki hati di hadapan Allah. Karena yang paling penting bukanlah bagaimana manusia melihat kita, tetapi bagaimana Allah menilai kita. Ingatlah, manusia bisa tertipu oleh penampilan, tapi Allah tidak pernah tertipu. Manusia bisa memuji hari ini dan mencela esok hari,
Tapi penilaian Allah adalah yang paling adil dan paling kekal. Maka jangan bangun hidup kita di atas pujian manusia. Bangunlah di atas keikhlasan kepada Allah. Karena hanya itu yang akan menyelamatkan kita. Mari kita jadikan ayat ini sebagai cermin untuk diri kita sendiri. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk introspeksi. Karena penyakit ini sangat halus dan bisa masuk ke dalam hati siapa saja. Setiap kali kita beramal, luruskan niat. Setiap kali kita merasa ingin dipuji, segera ingatkan diri bahwa semua ini hanya untuk Allah. Setiap kali kita tergoda untuk berpura-pura baik, ingatlah bahwa Allah mengetahui segalanya. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa aman dari penyakit hati. Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Karena tanpa pertolongannya, kita tidak akan mampu menjaga hati kita. Kehidupan ini bukan tentang bagaimana kita terlihat di mata manusia, tapi tentang bagaimana kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Semoga kita dijauhkan dari sifat munafik. Semoga kita dijaga dari kebiasaan menipu diri sendiri. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang jujur dalam iman, ikhlas dalam amal, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin.